Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Aldo Martua dengan NPM 243510579. Pada kesempatan kali ini, ujian tengah semester mata kuliah keahlian berkomunikasi, saya akan mempresentasikan topik komunikasi teknis dalam pengembangan perangkat lunak. Topik ini sangat relevan karena dalam dunia teknologi saat ini kemampuan teknis seperti coding atau menggunakan framework saja tidak cukup. Pengembangan perangkat lunak adalah kerja kolaboratif yang melibatkan banyak pihak, mulai dari klien, bisnis, analis, project manager, UI atau UX designer, developer, QA, tester, hingga tim DevOps. Agar seluruh pihak dapat bekerja dengan efektif, dibutuhkan komunikasi teknis yang jelas, akurat, dan profesional. Tanpa komunikasi teknis yang baik, proyek bisa mengalami kesalahan fatal seperti miskomunikasi, requirements, desain yang salah arah, bug yang sulit ditelusuri, keterlambatan rilis, hingga kerugian finansial. Pengertian komunikasi teknis. Komunikasi teknis adalah proses menyampaikan informasi teknis secara terstruktur, logis, dan mudah dipahami oleh orang lain yang terlibat dalam proyek. Informasi teknis ini bisa berupa seperti spesifikasi fitur, rancangan arsitektur, flow, proses, API, pesan komit, laporan bugs, hingga dokumentasi penggunaan aplikasi. Tujuan utama komunikasi teknis adalah 1. Mengurangi miskomunikasi dalam tim. 2. Meningkatkan kecepatan pengembangan. 3. Menyamakan pemahaman antar anggota tim. 4. Mencegah kesalahan teknis dan non-teknis yang dapat berdampak besar pada produk. Dalam software development, komunikasi teknis adalah fondasi yang menopang seluruh proses kerja. 3. Peran komunikasi teknis di setiap tahap SDLC. Untuk memahaminya lebih dalam, mari kita lihat bagaimana komunikasi teknis dibutuhkan pada setiap tahap software development life cycle atau SDLC. Tahap pertamanya recruitment gathering. Pada tahap ini, tim berdiskusi langsung dengan klien atau stakeholders untuk menggali kebutuhan sistem. Komunikasi teknis dibutuhkan untuk mengubah kebutuhan klien menjadi user requirements. 2. Menjelaskan istilah teknis dalam bahasa yang mudah dipahami klien. 3. Membuat user story seperti as a user, I want to see my transaction history so that I can track my expenses. Jika komunikasi di tahap ini gagal, seluruh tahap selanjutnya juga akan bermasalah. Dan tahap yang kedua, perancangan sistem. Di tahap ini, komunikasi teknis penting dalam menjelaskan arsitektur sistem front-end, back-end, dan database. Menentukan teknologi yang dipakai, misalnya Rex, Node.js, Postgres, SQL. Dan menggunakan diagram seperti UML diagram, sekuensi diagram, flowchart, ARD. Berkomunikasi lintas tim, misalnya antara backend developer dengan UI atau UX. Komunikasi visual seperti diagram sangat membantu menghindari salah pemahaman. Dan tahap yang ketiga, development atau coding. Pada tahap pengembangan, developer harus berkomunikasi melalui commit message yang rapi dan jelas, pull request dan deskripsi lengkap, kode review yang sopan dan informatif, dokumentasi fungsi dan komentator kode. Komunikasi via platform seperti Jira, Trello, Slack, dan GitHub.
Contoh commit message buruk seperti fix bugs. Contoh commit message teknik yang baik: fix null pointer error on payment validation when user has no linked accounts. Perbedaan kecil dalam komunikasi bisa berdampak besar di tim. Dan tahap yang keempat, testing dan QA. Di tahap pengujian, QA harus bisa menyampaikan langkah reproduksi bugs, expected result, actual result, screenshot atau video, informasi environment. Dengan komunikasi bug yang jelas, waktu perbaikan bisa jauh lebih cepat. Dan yang kelima, tahap development dan maintenance. Setelah aplikasi dirilis, komunikasi teknis tetap berlanjut dalam bentuk pembuatan release notes, pembaruan dokumentasi API, penanganan insiden response, komunikasi dengan user atau customer service, penyusunan SOP keamanan. Dengan komunikasi teknis yang baik, tim bisa mencegah kekacauan pada saat rilis versi baru. Dan contoh kasus nyatanya seperti kasus 1, kesalahan interpretasi requirements. Pada sebuah perusahaan e-commerce, klien ingin membuat fitur auto cancel pesanan. Mereka menginginkan pembatalan otomatis 24 jam setelah batas pembayaran terlewati. Developer justru mengerti bahwa pembatalan dilakukan 24 jam setelah pesanan dibuat tanpa memeriksa apakah user sudah membayar atau belum. Akibatnya seperti ratusan pesanan yang dibayar ikut dibatalkan dan perusahaan mengalami kerugian dan harus menghubungi ratusan pelanggan. Akar masalahnya adalah miskomunikasi teknis di tahap requirements. Dan kasus yang kedua seperti pull request tanpa dokumentasi. Seorang developer mengirim PR dengan perubahan besar, hampir 9 baris kode tanpa penjelasan. Contohnya, tidak ada deskripsi fitur, tidak ada cara melakukan pengujian, tidak ada screenshot perubahan UI, dan tidak ada penjelasan alasan perubahan. QA kebingungan. Developer lain kesulitan review. Rilis aplikasi tertunda 2 hari. Solusinya gunakan template PR standar. Dan kasus ketiga, server down dan komunikasi tidak terkoordinasi. Pada sistem keuangan, terjadi server down pada saat transaksi padat. Namun, tidak ada channel komunikasi khusus insiden. Developer dan sysadmin saling tunggu. Tidak ada laporan status yang jelas. Tidak ada dokumentasi penanganan masalah sebelumnya. Akibatnya, downtime berlangsung lama, ribuan transaksi tertunda, reputasi perusahaan menurun. Pelajarannya, komunikasi teknis saat krisis sangat penting untuk mengurangi dampak kerusakan. Teknik yang efektif. Beberapa teknik yang wajib diterapkan dalam tim software modern. 1. User story standar. 2. Expenses kriteria. 3. Diagram visual untuk menjelaskan proses. 4. Dokumentasi API terstruktur. 5. Standarisasi commit message. 6. Daily stand up meeting. Dan yang terakhir, sprint review dan retrospektif. Teknik-teknik ini bukan hanya mempelancar komunikasi, tetapi juga meningkatkan kualitas software secara keseluruhan. Sebagai kesimpulan, komunikasi teknis adalah unsur yang sangat penting dalam pengembangan perangkat lunak. Dengan komunikasi yang baik, semoga anggota dapat bekerja secara efektif, mengurangi kesalahan, mempercepat pengembangan, serta menghasilkan produk yang lebih berkualitas. Tanpa komunikasi teknis yang jelas, bahkan tim dengan keahlian teknis tinggi pun dapat mengalami kegagalan proyek. Terima kasih perhatian Anda. Semoga penjelasan ini memberikan pemahaman lebih mendalam tentang bagaimana komunikasi teknis berperan dalam dunia pengembangan perangkat lunak.
Baik, sekian dari presentasi saya hari ini. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wa taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, taufik hidayah.